Oke, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini kita akan bahas namanya gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini gerak dua dimensi juga. Cuma bedanya kalau gerak dua dimensi yang kemarin itu kita lihat itu dia posisinya selalu berubah, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Tapi kalau yang gerak melingkar ini dia ada satu titik yang menjadi pusat sehingga menyebabkan untuk benda yang melingkar itu dia selalu konstan untuk namanya jarak dengan titik tersebut, sehingga mengakibatkan dia ya geraknya melingkar seperti yang Anda lihat pada slide tersebut. Oke. Nah, di gerak melingkar nanti akan kita temui beberapa parameter yang menjadikan si gerak melingkar ini berbeda dengan gerak dua dimensi lainnya. Oke. Gerak melingkar seperti tadi Anda sudah lihat itu dia ada dua sumbu yang berperan, yaitu sumbu X horizontalnya dan sumbu Y yang vertikalnya. Nah, sedangkan karena dia sifatnya jaraknya konstan dari sebuah titik, anggap aja kita namanya titik pusat O dengan jaraknya R, maka untuk si R ini kita bisa dekomposisi menjadi vektor dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Z dengan sudut membentuk sudut theta seperti itu. X-nya yang mana? X-nya itu yang horizontal, itu yang ini, Y-nya yang itu. Bukan, yang ini Y-nya. Nah, itu ya. Nah, itu Y-nya. Oke. Nah, dari situ bisa lihat bahwa si X itu komponen cos-nya daripada si R. Sedangkan si Y ya pasti sinusnya. Nah, dari situlah si X itu adalah komponen cos-nya, lalu si Y ini komponen sinusnya. Nah, itu. Theta sendiri itu bisa Anda turunkan dari namanya omega kali T. Omega itu apa? Omega itu kecepatan sudut, kecepatan angular. T ya waktu. Oke. Nah, dia bergerak dalam arah sumbu X dan Y. Suatu benda yang bergerak pasti punya kecepatan tuh. Nah, kecepatannya kita turunkan dari mana? Ya dari X dan Y tadi itu. Tadi X-nya adalah R cos theta, Z-nya R sin theta. Turunan pertama dari posisi itu adalah kecepatan. Berarti dari R cos theta untuk X-nya, Vx-nya kita punya turunan cos itu min sinus. Kita turun terhadap theta, terhadap T, dia jadilah min omega R sin omega T atau sin theta. Lalu kalau kecepatan sumbu Z-nya ya omega R cos theta. Nah, itu. Lalu resultan si kecepatan Vt itu udah ini Anda kuadratkan, Anda jumlahkan. Jadilah dia hanya omega R saja. Nah, inilah hubungan antara parameter angular omega dengan parameter linear V velocity, bahwa parameter linear itu sama dengan parameter angular kalikan dengan jari-jarinya. Nah, itu ya. Dari kecepatan juga bisa diturunkan percepatan. Oke, ya Anda turunkan saja. Nanti Anda akan dapatkan bahwa percepatan tangensial atau radial atau angular itu adalah V kuadrat per R. Tuh. Juga bisa Anda turunkan dari mana? Ya dari sini Anda turunkan. Contoh untuk percepatan yang X, percepatan angularnya ya, itu kita bisa turunkan dari minus omega R sin omega T, maka kita punya apa? Turunan sinus cos. Berarti kita punya minus omega kuadrat R cos theta. Nah, itu. Lalu percepatan Y-nya ya kita turunkan dari
omega R cos theta itu jadilah dia omega kuadrat R sin R min R sin theta. Nah itu jadi turunan si sin itu dia adalah cos, turunan cos min sin. Nah itu ya, jadi kita hanya dapatkan apa, bahwa percepatan angular, percepatan radial itu dia adalah apa, omega kuadrat kalikan R, atau kalau kita runut lagi itu adalah V kuadrat per R saja. Nah itu. Nah kalau kita bicara tentang namanya gerak melingkar, nanti kita akan ketemu dengan besaran dua buah, namanya besaran angular, besaran sudut, dan besaran linier. Tuh hubungannya bahwa besaran linier itu adalah besaran angular kalikan dengan faktornya apa? Faktornya ya R, radial itu ya. Nah itu. Jadi kita punya posisi S, distance, kalau dalam linear itu adalah theta dikalikan dengan R. Kecepatan V, velocity sama dengan omega kalikan R. Percepatan A, tangensial, linear, itu dia adalah acceleration kalikan R, kalau A-nya dia adalah percepatan angular. Lalu untuk perumusannya ya sama. Jadi fungsi GLBB di linear ya dia berlaku juga di angular tadi ya. Cuma parameternya agak beda dikit aja. Contoh di situ X atau D, maka di theta. Lalu di situ ada V, velocity, maka jadilah dia omega. A di linear acceleration jadilah dia alpha di angular atau di radialnya. Perumusannya sama. Tuh. Oke, radian itu bukan satuan, cuma komparasi saja. Cuma orang punya konsensus, punya kesepakatan, biar gampang nyebutnya, ya kita kasih aja namanya radian, ya rad. Radian itu adalah satu kondisi, satu sudut khusus di mana panjang busur S itu sama dengan panjang jari-jari R. Jadi kalau sudutnya itu tertentu, maka S itu pasti sama dengan si R. Nah ternyata sudutnya itu selalu konstan, berapa? 57,3 derajat atau 360 per 2 pi. Nah itulah yang disebut sebagai satu radian. Nah kalau Anda lihat S itu L, R itu juga L, berarti hasilnya konstanta. Oke, itu kenapa radian itu hasilnya nggak ada satuannya, cuma besar saja. Lalu biar beda itu aja, jelas, maka dikasihlah satuan namanya radian. Oke, nah itu basic untuk namanya yaitu pergerakan melingkar, ya. Nah nanti kita akan lanjutkan dengan namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Kedua gaya ini akan selalu Anda alami kalau Anda melakukan gerak melingkar, entah gerak melingkar yang boleh dikatakan sempurna atau yang nggak sempurna. Yang nggak sempurna yang biasa Anda lakukan, contoh belok pakai motor, belok pakai mobil, maka otomatis Anda mengalami gerak melingkar, tapi nggak sempurna sama sekali. Di situ akan main dua buah gaya. Selain gaya berat Anda, akibat ada namanya gravitasi dan massa, ada juga gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Sentripetal itu dia menarik bendanya ke dalam, sentrifugal melempar objeknya keluar dari pusat lingkarannya. Nah, seperti itu ya. Tuh. Ya, coba Anda bayangkan aja Anda belok dengan kecepatan tinggi, misal 200 km per jam pakai motor, maka otomatis Anda akan cenderung keluar dari lintasan, kecuali
Anda bisa menyeimbangkan antara gaya sentripetal dan gaya sentrifugal Anda, sehingga Anda bisa mengarahkan motornya dengan mudah. Kalau kedua gaya tersebut, sentrifugal dan sentripetal itu boleh katakan hampir sama besar, maka yang berperan di pergerakan motor Anda itu hanya liniernya saja. Nah, itu makanya Anda bisa mengarahkan motornya dengan mudah. Tapi kalau salah satu gaya tersebut ada yang besar, contoh sentripetalnya lebih besar, maka Anda jatuh. Atau gaya sentripetal lebih besar, ya Anda nyelonong. Nah, itu ya. Itulah prinsip dibalik kalau Anda ke taman hiburan atau ke taman hiburan malam, biasanya tuh ada namanya roda gila. Roda gila bisa pakai motor yang umum atau pakai sepeda. Yang intinya satu sih, si pengendaranya itu bagaimana caranya nempel di mananya, di barrelnya atau di arenanya yang berbentuk seperti sebuah tong tuh bulat lingkar. Nah, itu jadi kalau dia melewati batas tertentu maka dia akan nempel, tapi kalau dia kurang dari batas tersebut ya dia gimana, bubar jalan, jatuh. Nah, itu ya, itulah gaya sentripetal dan gaya sentrifuga. Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.